Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang material kapal FRP. Setelah sebelumnya kita membahas tentang resin, pada topik ini kita akan membahas khusus tentang serat gelas dan material tambahan penyusun dari produk material fiberglass atau FRP. Jadi serat gelas sendiri ada beberapa tipe tergantung daripada karakteristik dari serat gelas itu sendiri. Eh, untuk topik ini kita akan bahas beberapa yang secara umum digunakan pada berbagai produk fiberglass, kami juga digunakan di kapal. Yang pertama adalah roofing. Jadi serat gelas tipe roofing ini pada dasarnya adalah untayan serat gelas. Jadi untayan serat gelas yang dibentuk atau dijual dalam bentuk gulungan, ya, gulungan serat gelas, di mana masing-masing atau untayan dari serat gelas ini sebetulnya tersusun dari banyak sekali serat gelas di dalamnya. Misalkan dalam satu untai itu terdiri dari 8 serat gelas, kemudian 10, 15, 30 atau 60 untai serat gelas yang dipilih jadi satu membentuk benang serat gelas. Jadi untuk penggunanya sendiri umumnya digunakan untuk produk-produk silindris, bisa untuk pipa atau bisa juga untuk tabung, ya, untuk tangki juga bisa. Jadi seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ini tangki yang terbuat dari serat gelas tipe roofing. Jadi cetakannya berbentuk silindris, kemudian roofing ini diputar, cetakannya diputar, kemudian roofingnya seperti digulung sepanjang cetakan sambil pada saat yang bersamaan disemprotkan resin yang sudah tercampur katalis sehingga ketika dia kering sudah berbentuk tabung ataupun tangki seperti ini, ya. Jadi itu adalah penggunaan dari serat gelas tipe roofing. Kemudian serat gelas yang kedua yang disebut dengan cut glass fiber atau chop strand, lebih familiar dikenal dengan istilah chop strand. Jadi chop strand ini adalah pengembangan dari tipe glass roofing tadi yang sebelumnya. Kalau glass roofing itu adalah untayan serat gelas. Kalau yang chop strand sesuai dengan namanya adalah untayan filament serat gelas yang terpotong-potong menjadi potongan-potongan kecil serat gelas dengan panjang antara setengah sampai 2 inch. Tipe serat gelas seperti ini, jadi kalau kita lihat seperti ini adalah chop strand. Dia potongan dari serat gelas tipe roofing, jadi roofing yang kemudian dipotong-potong menjadi serat gelas, cacahan serat gelas seperti ini, ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, chop strand ini biasanya juga digunakan untuk lapisan produk termasuk juga kapal sebetulnya. Hanya saja aplikasinya adalah menggunakan alat spray gun seperti ini. Jadi ada dua nozzle, yang satu adalah nozzle untuk mengalirkan resin, pre-accelerated resin, jadi resin yang sudah tercampur katalis. Kemudian yang satunya adalah roofing yang kemudian dicacah di sini. Jadi ada sistem crushnya, sistem untuk mencacah menjadi ukuran seperti ini, yang kemudian disemprotkan secara bersamaan dengan resin sehingga membentuk permukaan serat gelas yang sudah dilapisi dengan resin, ya. Jadi kemudian setelah permukaan kering yang menjadi lapisan FRP. Next, tipe serat gelas yang lain adalah chop strand mat. Ini adalah tipe serat gelas yang umum dipakai untuk pembangunan kapal. Jadi chop strand mat ini adalah pengembangan dari chop strand yang tadi. Hanya saja kalau chop strand itu dia lepasan antara satu serat gelas dengan serat yang lain. Jadi serat gelas yang dicacah secara bebas begitu. Sedangkan yang chop strand mat sesuai dengan namanya ini berupa lembaran. Jadi chop strand mat
merupakan lapisan secara random serat gelas. Jadi dari chop strand ini kemudian dipress, ditambahkan polyester powder binder. Jadi ada semacam lem gitu yang melekatkan antar chop strand sehingga dia akan berbentuk lembaran. Ya, jadi lembaran dari chop strand mat. Serat gelas tipe ini sangat mudah bereaksi dengan resin dan sangat gampang untuk di-roll, sehingga biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang cukup ekstrim dari sisi bentuk. Kemudian ada juga tekuan, jadi misalkan pada bagian keel dari kapal, kemudian pada bagian chain, kemudian misalkan ada lipstick di lambung kapal, itu biasanya menggunakan chop strand untuk aplikasinya. Kemudian masih terkait chop strand, jadi di pasaran yang beredar, jadi yang kita gunakan sebagai spesifikasi dari serat gelas adalah apa yang disebut dengan istilah glass content. Jadi glass content ini adalah berapa berat atau kandungan serat gelas yang dimiliki oleh sebuah produk fiberglass atau lembaran fiberglass per meter perseginya. Jadi khusus untuk chop strand mat atau CSM di pasaran yang banyak beredar adalah ukuran 300 gram per meter persegi dan ukuran 450 gram per meter persegi. Jadi ketika kita order serat gelas CSM untuk kapal, maka dua pilihan ini yang tersedia di pasaran, 300 gram per meter persegi dan 450 gram per meter persegi. Untuk rasio antara resin dengan serat gelas yang digunakan sebagai aturan standar ataupun komposisi standar adalah 7:3. Jadi resinnya adalah 7, CSM-nya adalah 3. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan CSM katakanlah 300 gram per meter persegi, jadi untuk 1 meter persegi berat serat gelasnya adalah 300 gram, maka resin yang dibutuhkan untuk mengcover atau melapisi serat gelas 1 meter persegi ini adalah 7:3 dikalikan dengan 300. Jadi ada 700 gram resin yang dibutuhkan untuk melapisi 1 meter persegi serat gelas tipe 300 gram per meter persegi. Jadi sekali lagi mohon diingat bahwa rasio antara resin dan CSM atau dengan chop strand mat adalah 7:3. 7 resin, 3 adalah CSM. Kemudian untuk masing-masing tipe, baik yang 300 maupun yang 450, itu yang beredar di pasaran sama-sama 30 gram, jadi dijual dalam bentuk gulungan serat gelas. Di bentuknya mirip dengan gulungan kain nih, yang dijual di pasar mirip dengan gulungan kain. Lebarnya adalah 1,04 meter, jadi 1,04 meter untuk lebarnya. Sedangkan panjang serat gelas untuk satu gulungan ini, kalau untuk yang tipe 300 itu panjangnya sekitar 100 meter, sedangkan untuk tipe 450 panjangnya sekitar 65 meter. Jadi nanti kita akan coba belajar juga atau diskusikan juga pada topik-topik berikutnya bagaimana menghitung kebutuhan serat gelas dan juga resin untuk sebuah lambung kapal yang kalian kerjakan. Kemudian masih terkait dengan CSM, yang perlu kita ketahui di samping glass content, jadi nanti ketika kita membahas tentang konstruksi dengan rules PKI, ada dua metode perhitungan. Jadi luaran dari perhitungan konstruksi itu bisa berupa glass content, jadi jumlah kandungan serat gelas dalam gram per meter persegi,
dari sebuah lambung kapal, atau juga bisa jadi luaran dari perhitungan konstruksi itu adalah ketebalan dalam milimeter. Jadi ada beberapa rules di luar BKI, ada yang menghasilkan luaran perhitungan itu adalah glass content, jadi gram per meter persegi. Misalkan untuk side cell kapal panjang katakanlah 6 meter begitu, glass content untuk side cell katakanlah 1500 gram per meter persegi. Jadi jumlah serat gelasnya harus diatur sedemikian rupa sampai glass contentnya memenuhi standar yang diminta oleh kelas. Atau ada juga kelas yang menentukan ketebalan dari lambung kapal sebagai luaran dari perhitungan konstruksi. Kalau ketebalan yang dipakai, maka kita bisa menggunakan standar seperti ini. Jadi CSM jika ditambahkan resin, jadi sudah dilapisi dengan resin dan kemudian kering, jadi setelah proses curing proses selesai, jadi fiberglassnya kering, jadi campuran resin yang dilapisi ke dalam serat gelas itu kering, maka ketebalan final yang bisa dicapai per 100 gram per meter persegi adalah 0,25 mm. Jadi kalau kalian perhatikan, sekali lagi 100 gram per meter perseginya ini adalah 0,25 mm ketebalan, ya, ketebalannya. Jadi misalkan kita menggunakan CSM yang 300 gram per meter persegi, maka ketebalan dari lapisan CSM ini adalah 300 dibagi 100 kali 0,25, jadi 0,75 mm. Ya. Sementara kalau yang 450 berarti 450 dibagi 100 dikalikan dengan 0,25 mm. Jadi ketebalan untuk yang 450 gram per meter persegi setelah kering menjadi 1,125 mm. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tipe woven roofing. Jadi woven roofing ini adalah juga pengembangan dari tipe roofing, hanya saja sesuai dengan namanya woven, dia dianyam. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah tipe woven roofing. Ini adalah serat gelas tipe roofing yang kemudian dianyam menjadi lembaran seperti ini. Jadi lembaran seperti ini, ketebalannya juga ada beberapa pilihan, tergantung daripada ketebalan ataupun jumlah untaian dari roofing yang digunakan. Nah, pelapisan woven roofing ini memang sedikit lebih sulit karena dia relatif tebal, sehingga umumnya dipakai pada daerah-daerah yang tidak membutuhkan tekuan terlalu ekstrem. Ya, jadi karena kalau itu dilakukan, kesulitannya adalah kemungkinan sulit untuk ditekuk. Di samping itu kemungkinan untuk terjadinya udara terperangkap pada lapisan juga sangat besar. Nah, di samping itu disyaratkan bahwa jika woven roofing ini harus dilapisi dengan lapisan yang lain, maka sebaiknya woven roofing dilapisi dengan CSM. Ya, jadi prinsipnya lapisan WR itu harus diapit dengan CSM. Sementara kalau WR dengan WR ini sebaiknya dihindari karena jika kalian perhatikan, ini adalah celah-celah yang terjadi karena adanya anyaman di sini. Ya. Nah, ini kalau ketemu dengan lapisan yang sama, dengan tipe yang sama, maka
kemungkinan besar akan ada udara-udara yang terperangkap di sini. Jadi tidak akan bisa dilakukan laminasi dengan merata. Yang paling dimungkinkan adalah lapisan ini ditutup dengan tipe CSM. Jadi sebaiknya woven roofing harus diapit dengan CSM. Jadi untuk urutan layer sequence istilahnya. Jadi layer sequence ini adalah urutan pelapisan dari serat gelas. Misalkan untuk lambung kapal katakanlah daerah bottom, kalau misalkan harus mencapai ketebalan tertentu, maka serat gelas bisa diatur sedemikian rupa antara tipe CSM dan WR sampai mencapai ketebalan yang diinginkan. Misalkan lapisan pertama CSM, lapisan kedua open roofing, kemudian lapisan ketiga CSM, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk pelapisan serat gelas tipe CSM dan WR, CSM sebaiknya ditaruh di awal dan di akhir, karena itu akan menjamin permukaan menjadi lebih halus dibandingkan dengan kita menggunakan woven roofing, karena hasilnya cenderung tidak rata atau tidak halus. Jadi lapisan pertama dan akhir itu sebaiknya CSM. Sementara di antaranya bisa kombinasi antara CSM dan WR. Hanya saja sekali lagi WR harus diselang-selingkan dengan CSM. Tapi kalau CSM kita bisa lapisi dengan CSM lainnya. Jadi urutan CSM dengan CSM memungkinkan, tapi kalau WR harus ditutup dengan CSM. Ya, jadi itu konsep pelapisan untuk menggabungkan antara CSM dan WR. Kembali ke woven roofing, di pasaran yang tersedia adalah tipe 600 dan 800. Jadi yang 600 ini adalah 600 gram per meter persegi. Ada juga yang tipe 800 gram per meter persegi. Oke, terkait dengan ketersediaan serat gelas di pasaran, kita harus bisa menghitung kebutuhan material ataupun penggunaan material yang harus kita gunakan sesuai dengan target ketebalan yang ingin kita capai. Jadi kalaupun pilihannya bebas, maksudnya misalkan untuk yang tipe woven roofing ada tipe 600, 800 tersedia di pasar, kita punya kebebasan untuk memilih. Tapi ketika katakanlah di pasar hanya tersedia yang 600, maka jumlah lapisan atau laminasi yang kita lakukan atau layer sequence-nya, urutan laminasinya harus disesuaikan. Namun tentunya dari sisi ketebalan dan glass content harus tetap kita penuhi sesuai dengan ketentuan dari klasifikasi. Untuk woven roofing, baik itu 600 gram per meter persegi maupun 800 gram per meter persegi, rasio penggunaan resin berbanding WR berbeda dengan CSM. Jadi kalau tadi CSM resin banding CSM adalah 7:3, kalau resin banding WR perbandingannya adalah 1:1. Dengan perbandingan ini, dengan perbandingan resin 1:1 dengan CSM ini, ketebalan akhir yang bisa dicapai oleh resin plus WR adalah 0,16 mm per 100 gramnya. Jadi 100 gram per meter persegi WR itu bisa mencapai ketebalan 0,16 mm. Jadi kalau tipe WR yang 600 gram per meter persegi, jadi setelah kering dia akan mencapai ketebalan 0,96 mm. Ya. Kemudian di pasaran woven roofing ini dijual juga dalam bentuk roll, seperti kain begitu, kain roll gitu dalam satu roll. Berat per satu rollnya adalah 40 kg dengan lebar 1 meter. Kemudian kalau untuk yang tipe 600 panjangnya sekitar 66 meter
sedangkan yang tipe 800 panjangnya mencapai 50 meter. Dalam perkembangannya, tipe CSM atau Chop Strand Mat dan WR atau woven roofing itu kemudian dimodifikasi dengan istilah baru atau istilah material yang baru adalah knitted fabric. Jadi tujuan dari knitted fabric ini adalah mempermudah proses pengerjaan dan mempercepat waktu pengerjaan. Knitted fabric ini sebetulnya adalah variasi antara CSM dengan woven roofing. Jadi kalau kita perhatikan, katakanlah untuk mencapai ketebalan tertentu, kita harus memvariasikan antara CSM dan woven roofing. Dengan metode atau penggunaan knitted fabric, sekali lapis itu bisa kita lakukan langsung beberapa lapis secara bersamaan. Jadi tipe knitted fabric ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah unidirectional, kemudian ada biaxial, ada double bias, ada triaxial, dan ada quadriaxial. Nama-nama ini mewakili sudut ataupun pelapisan dari woven roofingnya. Jadi misalkan biaxial 0,90 ini berarti bentuknya vertikal dan horizontal. Jadi antara sudut yang dibentuk antara serat gelas roofing yang arah melintang dan juga arah horizontal dan vertikal itu 90 derajat. Jadi pada sisi 0 derajat dan 90 derajat. Kalau yang double bias atau triaxial ini plus 45 minus 45 berarti ada tersusun bentuk diagonal antara woven roofing yang satu dengan woven roofing yang lain. Bedanya dengan tipe woven roofing, jadi kalau woven roofing dia dianyam, kalau tipe knitted fabric ini sesuai dengan namanya dia dijahit. Jadi ada serat gelas yang digunakan untuk menjahit tiap lapisan. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah CSM sisi sebelah sini, kemudian sisi sebaliknya adalah roofing. Roofing yang dijahit menjadi satu dengan CSM. Nah, kelebihannya sekali lagi ini bisa beberapa lapis menjadi satu sehingga secara pelapisan prosesnya akan lebih cepat. Knitted fabric sebetulnya lebih ideal kalau menggunakan laminasi atau metode laminasi dengan metode vacuum atau infusion. Sedangkan kalau penggunaan hand layup dengan manual menggunakan roll kuas dengan menggunakan tangan, ini relatif lebih sulit dilakukan. Nanti akan kita coba bahas di topik terkait dengan pembangunan atau fabrikasi dari kapal FRP. Oke, tipe terakhir dari serat gelas adalah surface tissue. Jadi surface tissue ini merupakan lapisan serat gelas yang sangat tipis. Jadi kalau secara visual bentuknya seperti tisu, sehingga memang disebut dengan surface tissue. Karena sangat tipis, ini sebetulnya lebih banyak digunakan untuk lapisan awal dan lapisan akhir. Jadi misalkan untuk lambung kapal, dia digunakan pada area permukaan dari lambung kapal, jadi sisi terluar dari lambung kapal. Jadi lapisan pertama untuk melapisi lambung kapal itu menggunakan surface tissue. Jadi resin yang digunakan adalah tipe gel coat. Gel coat ini adalah lapisan terluar untuk menutupi permukaan lambung kapal supaya terhindar dari sinar UV dan seterusnya. Jadi fungsinya sebagai buffer layer. Kita sudah sempat bahas di
topik sebelumnya. Nah, untuk melapisi surface ini atau melapisi gel coat ini, gel coat setelah kering, kemudian lapisan pertamanya adalah surface tissue sebelum kemudian lapisan-lapisan berikutnya dilakukan kombinasi antara CSM dan woven roofing. Jadi sekali lagi, lapisan terluar itu biasanya adalah surface tissue dan juga lapisan terakhir. Jadi setelah sekian lapis dilakukan lapisan terakhir bisa menggunakan surface tissue supaya permukaan produk dalamnya itu menjadi halus. Oke, jadi itu untuk beberapa tipe serat gelas. Kita akan lanjutkan pada beberapa material tambahan. Material tambahan ini sebetulnya tidak berkaitan dengan pembentukan fiberglassnya atau FRP-nya. Jadi material tambahan ini lebih ke arah bagaimana memastikan produknya bisa dilakukan laminasi dengan baik, kemudian bisa dilepas dari cetakan, dan juga material tambahan untuk membentuk konstruksi. Nah, material-material tambahan ini diantaranya adalah yang pertama release agent. Jadi release agent sesuai dengan namanya, agent untuk release, jadi mempermudah melepas produk dari cetakan. Di release agent ini dilapiskan ke permukaan cetakan. Jadi ada beberapa tipe release agent. Jadi ada yang padat, ada juga yang berbentuk liquid atau cairan. Tergantung daripada yang digunakan. Jadi dia bisa digosokkan dengan menggunakan bantuan kain atau disemprotkan pada permukaan cetakan sebelum proses laminasi dilakukan. Ini adalah salah satu tipe dari release agent, suatu bentuk material dari release agent, namanya mirror glass wax. Jadi kalau secara visual bentuknya seperti semir ya, atau seperti compound kalau kita melakukan polishing pada produk termasuk pada mobil atau kendaraan bermotor. Bentuknya relatif hampir sama dengan itu. Aplikasinya adalah pada permukaan cetakan yang akan kita gunakan untuk mencetak lambung kapal. Mirror glass wax ini disabutkan kemudian digosok dengan menggunakan kain atau menggunakan polishing atau polisher. Jadi bisa secara manual dengan menggunakan tangan atau ada alat polishing yang bisa kita gunakan. Jadi pelapisannya beberapa kali tergantung daripada tingkat kehalusan cetakan yang sudah dimiliki dan yang ingin dicapai. Jadi ini kita sebut dengan mirror glass wax. Kemudian yang kedua adalah PVA atau polyvinyl alkohol. Polyvinyl alkohol ini berbentuk cairan seperti pada gambar, berwarna kebiru-biruan. Dilapiskan ke permukaan cetakan, bisa menggunakan kuas atau bisa di-spray, disemprotkan ke permukaan cetakan. Dilapisi ke permukaan cetakan dengan sangat tipis. Ketika bersentuhan dengan udara luar, kemudian dalam waktu beberapa saat dia akan mengering dan membentuk lapisan tipis seperti plastik pada permukaan cetakan. Jadi ini yang kemudian memisahkan antara produk, dalam hal ini lambung kapal, dengan cetakan. Ya, sehingga nanti ketika akan melepas cetakan dari produk dari cetakan akan semakin mudah. Hanya saja untuk kedua release agent ini sebaiknya dihindari dari kemungkinan terkena air. Jadi memang kalau pelapisan release agent baik itu wax ataupun PVA sebaiknya tidak terkena percikan air, bahkan oleh keringat dari operator itu sebaiknya juga tetap harus dihindari karena akan menimbulkan kerusakan pada permukaan release agent hingga kemudian menimbulkan cacat pada permukaan lambung kapal. Material terakhir yang akan kita bahas sebagai material tambahan ini kaitannya pada pembentukan konstruksi kapal. Jadi material pertama adalah polyurethane foam.
Jadi polyurethane foam ini di pasaran ada yang dijual dalam bentuk lembaran seperti pada gambar dengan ketebalan 5 cm, kemudian dimensi 2 meter x 1 meter, ada juga yang 1 meter x 1 meter. Ketebalannya sekali lagi adalah 5 cm. Ini yang kemudian dibentuk untuk menjadi pembentuk gading atau pembentuk sekat. Jadi kalau dia dibentuk sekat, maka lembaran ini diletakkan pada posisi sekat, kemudian dilapisi dengan serat gelas atau dilapisi dengan FRP. Di lapangan selain yang berbentuk lembaran, ada juga yang berbentuk cairan. Jadi yang beredar di pasaran ada berbentuk cairan, yaitu PU atau poliuretan A dan poliuretan B. Cairan ini kemudian kalau ingin diaplikasikan, dia dicampurkan antara A dan B dengan perbandingan 1:1, kemudian dia akan mengembang seperti busa, mengembang memenuhi volume tertentu sampai kemudian pada waktu tertentu dia akan mengering dan mengeras menjadi foam. Bentuknya menyesuaikan dari cetakan yang dibuat. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat lembaran, berarti ya memang cetakannya harus berbentuk lembaran, sehingga nanti foam yang mengembang ini akan memenuhi cetakan yang kita inginkan. Yang jelas untuk pembuatan kapal sendiri, idealnya memang membeli poliuretan foam yang berbentuk lembaran sehingga lebih mudah dibentuk. Sedangkan density-nya atau berat daripada foam ini sendiri berkisar antara 35 kg per meter kubik sampai 50 kg per meter kubik. Jadi sangat-sangat ringan. Karena fungsinya memang lebih ke pembentuk atau core material dibandingkan dengan kekuatan konstruksinya. Jadi tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi. Material tambahan lainnya di samping poliuretan adalah kormet dan honeycomb. Jadi kormet dan honeycomb ini secara fungsi sama dengan poliuretan. Jadi khusus untuk kormet dan honeycomb biasanya digunakan untuk mempertebal lambung kapal, kemudian memperkuat posisi-posisi tertentu, atau juga digunakan untuk membentuk bulkhead ataupun sekat. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, ini fungsinya adalah sebagai core material. Jadi ada yang disebut dengan tipe sandwich laminate. Jadi sandwich laminate, lembaran ini yang kormet, ini yang honeycomb, berfungsi sebagai kormet, sebagai core material. Lapisan atas dan lapisan bawahnya ini dilapisi fiberglass. Ini juga sama, jadi lapisan atasnya dan lapisan bawahnya dilapisi fiberglass. Lubang-lubang ini, kormet ini, yang pada kormet dan juga honeycomb atau sarang sarang lebah ini fungsinya mempermudah resin mengikat lembaran sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi sekali lagi ini adalah kormet, ini honeycomb, fungsinya untuk konstruksi sandwich laminate. Jadi itu beberapa material tambahan untuk membentuk lambung kapal, di samping juga material utama yaitu serat gelas dengan berbagai tipe. Demikian materi kita untuk material penyusun FRP atau fiberglass reinforced plastic, khusus untuk bahasan tentang serat gelas dan material tambahan. Sekian, terima kasih.